Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Jantika Tika. Saya di sini sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang tujuan negara. Negara Islam mempunyai tujuan, yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban, serta membangun negara, sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan negara itu adalah mewujudkan kesejahteraan universal di dunia dan akhirat. Sesungguhnya, bagi setiap muslim, negara itu adalah alat untuk merealisasikannya fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya. Sedangkan ikatan antara penguasa dan rakyat adalah berdasarkan atas dorongan batin, yakni keyakinan kepada Allah dan kehidupan akhirat nanti. Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan negara dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, mengelakkan terjadinya eksploitasi antar manusia, antar kelompok, atau antar kelas dalam masyarakat. Yang kedua, memelihara kebebasan atau ekonomi, politik, pendidikan, dan agama para warga negara dan melindungi seluruh warga negara dari invasi asing. Yang ketiga, menegakkan sistem keadilan sosial yang seimbang sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran. Yang keempat, memberantas setiap kejahatan atau munkarat dan mendorong setiap kebajikan yang dengan tegas telah digariskan pula oleh Al-Quran. Dan yang kelima, menjadikan negara itu sebagai tempat tinggal yang teduh dan mengayomi bagi setiap warga negara dengan jalan pemberlakuan hukum tanpa diskriminasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktaviani. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan dari pemateri 1. Dalam bukunya yang lain, Al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan negara Islam sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya kami turunkan para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan mereka bersama-sama kitab timbangan atau Al-Mizan, sehingga manusia bisa bertindak secara adil. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Yang kedua, orang-orang beriman itu, bila mereka kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka akan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, menyeru berbuat kebaikan, dan melarang perbuatan mungkar. Namun, di tangan Allah jugalah akibat semua urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. 3. Melalui negara, Allah membasmi semua yang tidak bisa dibasmi melalui Al-Quran. Selanjutnya yaitu tugas negara. Ada dua macam tugas negara. Yang pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh negara yang konstitusinya berdasarkan syariah. Tugas ini dirancang agar syariah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya, mengurus pelaksanaan sholat jamaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan atau al-qada, mengawasi pasar atau hisbah, menangani penyelowangan di dalam timbangan, ukuran, kesusilaan, dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemungkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat. Yang kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki oleh negara pada umumnya tercangkup ke dalam tugas-tugas mengangkat kepala negara, menteri, panglima, hakim, tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum, menyelenggarakan pendidikan dan administrasi pemerintahan, tugas bidang perpajakan dan keuangan, serta tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dianggap perlu demi kepentingan masyarakat. Agar tujuan negara Islam dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan tugas-tugas negara. Para ahli hukum Islam telah banyak menulis tentang tugas-tugas negara yang dirancang berdasarkan syariat Islam.
Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Aisyah sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang tugas negara Islam dan hak kewajiban sebagai warga negara. Tugas-tugas negara Islam antara lain: 1. Tugas menciptakan undang-undang dasar yang sesuai ajaran Islam yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. 2. Tugas melaksanakan undang-undang dasar oleh kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh kepada negara dan dibantu oleh menteri. 3. Tugas mempertahankan hukum dan melaksanakan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah: hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Aturan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan kewajiban ini ialah kewajiban yang memperkuat warga negara ini, memberinya lebih banyak stabilitas. Keduanya sangat berpengaruh dalam pembangunan makhluk sosial. Jadi, hak dan kewajiban ini ialah kepunyaan atau milik atau kewenangan warga negara, dan kewajiban ini ialah yang memperkuat hak. Jadi, mereka ini sama-sama memperkuat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rocky Anando, MPM 1721030394. Saya di sini sebagai pemateri 4. Selanjutnya yaitu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini, masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini untuk merubahnya, untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan. 2. Hak dan kewajiban warga Indonesia. Hak dan kewajiban warga Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megi Saputra. Di sini saya sebagai materi kelima, yaitu materi yang terakhir. Yang ingin saya bahas yaitu
hak warga negara Indonesia, yang terdiri dari yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu terdapat di dalam pasal 27 ayat 2. Yang selanjutnya itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, diatur dalam pasal 28A. Yang ketiga itu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Itu ditulis dalam pasal 28B ayat 1. Yang selanjutnya itu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima itu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Yang selanjutnya itu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, terdapat dalam pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh itu ada hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Terdapat dalam pasal 28D ayat 1. Yang selanjutnya itu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, terdapat dalam pasal 281 ayat 1. Kewajiban warga negara yang terdiri dari yang pertama itu wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir itu ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.